Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman mahasiswa dan para pembelajar, bersama kita bincang-bincang hukum dan kali ini kita akan membahas hukum perburuhan dengan tema pekerja anak. Tidak kalah menarik insya Allah dengan tema-tema lainnya teman-teman, tema cuti ya yang sebelum-sebelumnya dibahas. Nah, hari ini pekerja anak. Nah, sudah bersama saya teman-teman mahasiswa dan para pembelajar, narasumber yang luar biasa Bapak Anggun Sucipto. Beliau merupakan Wakil Ketua, Advokat Muda Kota Palembang, teman-teman. Jadi yang berada di Kota Palembang bisa ketemu langsung dengan beliau. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, selamat datang di ruangan Iya. kita, di bincang-bincang kita. Silakan Bapak kalau mau menyapa. Terima kasih Bu atas undangan. Terima kasih Bu atas undangannya. Ya, saya dengan senang hati dapat diundang di sini untuk berbincang-bincang bersama Ibu Husnul untuk membahas terkait masalah pekerja anak. Gitu ya. Emang sih pekerja anak ini emang saat ini emang cukup banyak diperbincangkan, yang mana anak-anak pada saat ini udah banyak sekali anak-anak yang masih di bawah umur udah kerja, udah mencari uang, contohnya kayak di dalam dunia digital, baik pun termasuk terkait masalah perekonomian pun itu mempengaruhi untuk kadang-kadang perekonomian orang tua sehingga membuat anak tersebut berpikirnya ya daripada dia sekolah dia banyak mencari uang kayak gitu. Langsung Iya, bekerja. langsung bekerja. Iya. Heeh, terima kasih Bapak. Jadi tepat sekali teman-teman. Jadi Bapak sebagai advokat, ada beberapa kasus, pekerja anak yang pernah Bapak, selesaikan dan beliau memang aktif teman-teman, Betul. menyelesaikan kasus-kasus walaupun di luar dari hukum perburuhan. Lanjut Bapak ya, jadi, jika kita, membahas istilah pekerja anak, berarti memang pekerja anak itu diatur dalam undang-undang ya Pak? Sebenarnya di Indonesia tuh anak itu dia tidak diatur karena dilarang anak-anak untuk bekerja kalau Oh, di jadi Indonesia. sebenarnya Iya, dilarang untuk dilarang. bekerja? Iya, karena berdasarkan ketentuan aturan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu telah diatur bahwa yang dapat bekerja itu umur 15 tahun ke atas. Oh, berarti di Karena bawah iya, usia di bawah 18 sorry bukan 15 tapi 18 tahun. 18 tahun tuh, Iya, yang di bawah 18 tahun itu dianggap, masih anak-anak, mhm, sehingga perusahaan dilarang untuk mempekerjakan anak-anak kayak gitu. ya, dilarang untuk mempekerjakan anak-anak. Kalau, untuk mempertegas pelarangannya itu seperti Ya, apa, Pak? itu Jadi juga diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, mhm tepatnya di pasal 68. Pasal mhm 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu ada namanya larangan terhadap, perusahaan untuk mempekerjakan anak. mhm. Dan itu juga sebenarnya larangan itu pun itu ada pidananya, Oh, ada ketika pidananya? perusahaan masih tetap mempekerjakan seorang anak itu. Iya, Tapi di dalam aturan undang-undang itu juga ada istilah namanya pengecualian. pengecualian. Iya, itu diatur juga di pasal 69. Pengecualian itu contohnya kayak anak-anak yang umur 14 sampai 15 tahun. Nah, Mhm, yang udah bekerja, tapi itu pun ada syarat-syaratnya yang harus heeh, dipenuhi oleh perusahaan kayak gitu. iya. Kalau Apa-apa saja syaratnya, Pak? syarat-syaratnya itu ya, kerjaan itu termasuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Oh, pekerjaan ringan, Iya, ya. Jadi bukan untuk usia pekerjaan 14 berat. sampai 15 Iya, tahun 14 tuh sampai boleh 15 bekerja tahun. dengan syarat Pekerjaannya pekerjaannya pekerjaan ringan, ringan. mhm. Dan itu juga harus jelas juga terkait masalah kontrak kerjanya itu harus perusahaan harus membuat kontrak kerja dengan orang tua atau wali, kayak Mhm, gitu. oh, Anak tersebut juga ketika emang pekerja itu masih dianggap anak, di bawah umur 18 tahun kayak umur, 14 sampai 15 tahun itu kan, itu bekerjanya cuman satu hari itu cuman maksimal 3 jam, 3 nggak boleh jam lebih satu ya. hari, iya. Iya, itu pun harus di siang hari Harus di dan siang tidak hari, mengganggu jam sekolah anak mhm. tersebut, kayak Ya berarti mereka harus, kalau kalau mau kalaupun terpaksa bekerja dia harus sekolah dulu, iya betul, Bu. mhm. Jadi emang pekerjaan tersebut hanya sebenarnya, kayak, membimbing sih, lebih ke bimbingan latihan kayak itu. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang dipilih pun harus pekerjaan-pekerjaan yang
Oh, dengan baik baik. iya. Berarti, pekerjaan itu merupakan pekerjaan bimbingan dalam rangka menuju dewasanya Iya, ya, itu Bapak? kalau nggak salah, itu kalau nggak salah diatur juga karena, anak-anak pun bisa bekerja kalau anak-anak tuh masuk dalam kurikulum pendidikan kayak seperti pelatihan. Contohnya kayak anak-anak kan itu kan kayak pada masa sekolah SMK ini kan kadang-kadang kan banyak anak-anak udah kayak kerja di lapangan kayak Mhm. gitu. Nah itu, telah diatur juga di undang-undang. Sebenarnya dapat anak-anak bekerja di umur yang 14 sampai 15 tahun itu dalam kategori bahwa pekerjaan itu untuk masuk dalam kurikulum pendidikan kayak gitu kan, kayak Mhm. pelatihan, Oh, oke KKL kayak oke. gitu ya, ada Heeh, yang KKL, KKL. praktek kayak gitu kan kalau untuk anak-anak SMK kayak gitu Mhm, kan. betul. Jika misalnya ada pelanggaran terhadap pekerja anak, bahwasanya mereka anak-anak tuh bekerja, pekerjaannya itu pekerjaan yang berat, Bapak, itu siapa yang mengontrolnya? Iya. Yang Jadi boleh untuk mengadukan? anak-anak di bawah umur itu sebenarnya mereka pun bekerja di dalam pengawasan orang tuanya dan Mhm. seizin orang tuanya. Ketika emang anak itu dipekerjakan oleh perusahaan melebihi daripada aturan-aturan dalam, undang-undang tenaga kerjaan, sebenarnya orang tuanya pun bisa melaporkan perusahaan tersebut. Karena Ke mana, perusahaan Bapak, ya laporan? itu bisa kita pidana, Oh, itu ada pidana, pidananya. mhm. Karena kalau pidananya itu kalau nggak salah diatur dalam undang-undang tenaga kerjaan itu di pasal 185 ya, kalau nggak salah Mhm. 185 itu ancaman pidananya itu sedikit-dikitnya itu, 1 tahun dan selama-lamanya itu 4 tahun dan Mmm. dendanya itu sedikit-dikitnya 100 juta dan sebanyak-banyaknya itu kalau nggak salah 400 juta. 400 juta. Iya. Dalam hal ini apa fungsi dari Komnas HAM, Bapak? Nah, sebenarnya ya Komnas HAM ini kan dia itu sebenarnya memantau dan memberi perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur. Yang mana ketika terkadang kan ada orang tua yang dengan sengaja telah mempekerjakan anak, kayak dieksploitasi lah Mhm, kayak itu kan. iya Nah, itulah tugas dieksploitasi, dari mhm. Komnas HAM ketika ada kasus-kasus tersebut. Ketika Mhm. dalam, ada laporan terkait anak yang di bawah umur yang sudah dipekerjakan paksa oleh orang tuanya, seharusnya itu tugas daripada Komnas HAM untuk melaporkan orang tua tersebut. Oh, iya. Karena itu ada lagi namanya, diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait hal tersebut kayak itu kan. Mhm. Ya, teman-teman, mungkin teman-teman boleh nanti kalau ada yang mau, apa, menitipkan pertanyaan boleh Boleh nih, boleh. heeh. Iya. Lanjut, Pak, ini ada kasus yang sekarang sepertinya, apa ya, pekerja anak di era digital itu sangat luas dan bahkan ada yang mandiri, bekerja secara mandiri ataupun bekerja dalam pengawasan orang tua, bahkan orang tuanya yang ikut serta mensupport seperti, anak-anak artis ya, Pak, yang, Iya betul. apa, Iya, kalau yang kita sering kita sebut lihat ya, iya si kayak Rafatар, iya si siapa lagi, adiknya Rafatar ya, iya, Raza Irayanza betul, itu iya. menurut Bapak seperti apa, Pak? Sebenarnya hal tersebut kalau saya lihat, selagi emang si anak-anak sebenarnya ini agak kita sedikit bedakan ya, yang nama kayak pekerja itu kan ya tergolong kayak pekerja buruh di perusahaan kayak gitu Mhm. kan. Kalau terkait masalah anak-anak tersebut, kalau saya melihatnya dari sudut pandang saya, itu anak-anak tersebut ya kayak di era digital itu kan kayak seperti konten-konten kayak gitu Mhm. kan. Nah, itu karena saya lihat sebenarnya itu bukan yang sengaja untuk mencari uang kayak gitu. Tidak sengaja, Tidak disengaja mhm. bukan suatu hal yang emang sengaja untuk mempekerjakan anaknya untuk mendapatkan uang. Hal itu kan bisa kayak seperti aktivitas anak, divideoin kayak itu. Mhm, Nah, namun iya. kan di era digital ini kan hal tersebut ada Ada wadah peminatnya iya, ada rupanya, Pak, ya, peminatnya yang heeh. mau Yang melihat, mau nonton, menonton kayak itu kan, iya. sehingga hal itu bisa mendapatkan uang kayak gitu. Heeh. Nah, makanya saya melihat hal itu juga nggak termasuk juga kayak mempekerjakan anak Oh, kayak bukan gitu, bukan pelanggaran bukan berarti? pelanggaran Mhm. juga kalau menurut saya. Karena kan kecuali emang anak itu dipaksa oleh orang tuanya, kamu, hari ini harus buat kayak gini kayak gini kayak ini." Itu namanya ada Oh, paksaan. Itulah kayak contoh halnya kayak kasus-kasus apa, seperti yang kita lihat kayak artis-artis itu kayak Rafattar, anak Raffi mhm, Ahmad, sebenarnya iya. kan,
Saya juga sempat, lihat-lihat juga video-video Mhm. Rafathar kayak Iya, itu kan, karena kan kemarin sempat juga artis itu Raffi Ahmad itu ya dituding heeh, eksploitasi eksploitasi anak, anak kayak gitu heeh. kan. Ya namun kan hal itu menurut saya nggak seperti itu juga, nggak bisa kita gamblang-gamblang nganggap dia ngeksploitasi anak. Iya, Karena ya anak kayak Rafathar itu dia juga bisa menolak. Ada kita pernah dengar dia bilang ke orang tuanya bahwa, "Oh saya saya nggak kapan mau sih kalau ketemu saya nggak pakai kamera?" Kayak itu. Nah, mhm sehingga mhm kan orang tuanya pun nggak juga ngelakuin hal itu, karena orang mhm tua menganggap itu dokumentasi untuk kenang-kenangan. mhm Namun karena saat ini era digital ada wadahnya kayak seperti YouTube, apa, mhm, itu ya TikTok, di-upload, ya ketika di-upload banyak yang minat mhm, nontonnya. Sehingga hal itu juga bisa menghasilkan uang, uang, kayak itu kan. mhm Jadi bukan faktor yang sengaja untuk digunakan untuk menghasilkan uang anak-anak mhm. itu, kayak gitu. Jadi kalau tidak terpaksa berarti tidak melanggar Iya, undang-undang ya, Pak? betul. Namun kan kita lihat juga sering, artis-artis itu kayak menjadikan anaknya itu, dalam satu brand iklan kayak gitu kan. Nah, Mhm, namun kan itu kalau itu juga kan sebenarnya kalau terkait masalah iklan atau apa, itu sih sebenarnya ada aturan juga terkait, untuk iklan atau apa itu ya. Selagi iklan itu emang iklan yang pantas untuk anak tersebut, mhm. iklan yang produk-produk yang pantas untuk anak tersebut sebenarnya nggak apa-apa itu, dan itu pun anak tersebut biasanya bukan menjadi talent utama. Jadi Oh, kerjasamanya dengan orang dengan tua ibunya, ya karena produknya itu produk masalah tentang anak-anak, bayi, bayi, kadang-kadang popok misalnya ya ya, Pak, popok heeh, kayak gitu. Jadi anaknya dimasukin tapi ikut, ya ikut kayak mhm. gitu kan, Ibu sebagai ya tapi dan talent-talent anaknya, utamanya biasanya orang tuanya kayak heeh. gitu. Oh begitu, jadi tidak melanggar. Iya, Cukup, cukup hari ini bincang-bincang kita. iya, terima Heeh, kasih terima Bu. kasih Pak, Iya, berkembang sekali pembicaraan kita. Nanti jika ada tema-tema yang perlu kita diskusikan teman-teman, kita akan next buat part-part selanjutnya ya, episode-episode 2 3. Terima kasih siap, siap. Dengan terima senang kasih hati Bu. Bapak, Iya, sama-sama atas Bu. kedatangannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.